Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas keterkaitan antara bilangan pecahan, desimal, dan persen. Tentu materi ini sudah pernah dipelajari ketika Anda duduk di bangku sekolah dasar dulu. Baik, untuk mempercepat langkah kita, mari kita lihat pecahan-pecahan yang ada di kolom sebelah kiri. Di sana ada 4/5, 9/20, dan 3/4. Perintahnya apa di sana? Nyatakan bilangan berikut ini ke dalam bentuk desimal dan persen. Oke, kita mulai dari desimal. Apa itu pengertian desimal? Desi itu artinya puluhan. Artinya, kalau 4/5 mau dijadikan bentuk desimal, maka harus dinyatakan dalam bentuk per 10, per 100, atau per 1000, atau kelipatannya dari 10. Ya, kita tulis saja 4/5 menjadi penyebut 10. Karena dari 5 ke 10 itu dikalikan 2, maka yang ini juga dikalikan 2, maka menjadi 8. Nah, ini sudah menjadi penyebut 10. Ketika sudah menjadi penyebut 10, maka ditulis menjadi 0,8. Ini hanya mereview saja. Mereview ya. Kemudian yang ini 9/20 kita tulis menjadi penyebut 100. Kalau penyebut 100 berarti dari 20 menjadi 100 kalikan ini kalikan 5, maka di sini juga kalikan 5 menjadi 45. Nah, menjadi 0,45 ya. Kalau dibalik 0,45 dijadikan penyebut biasa menjadi 45/100, atau kalau sudah sederhanakan menjadi 9/20 ya. Oke. Nah, ini kalau dijadikan penyebut 10, oh nggak bisa. Penyebut 100 bisa. Kalikan 25, maka di sini menjadi 75. Menjadi 0,75. Nah, ini. Saya yakin gampang. Nah, bagaimana kalau dibalik? Dibalik misalkan 0,8 mau dijadikan bentuk pecahan menjadi ya, kurang koma ya. 0,8 diubah menjadi bentuk pecahan ya 8/10. Sederhanakan dibagi 2 semuanya menjadi 4/5. Demikian juga 0,75 diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 75/100. Dibagi dengan 25 semuanya menjadi 3/4. Ya, saya pikir gampang. Baik, bagaimana kalau kita mengubah ke ini, ke tadi perintahnya desimal dan juga persen. Yang persen kan belum ya. Ya. Karena perintahnya persen, persen itu sebenarnya sama saja dengan pecahan, hanya saja persen itu diubah jadi bentuk per 100. Maka ini harus diubah menjadi per 100. Ya. Karena 5 ke 100 dikalikan 20 ya. Jadi 5 ke 100 dikalikan 20, maka di sini pun juga kalikan 20. Kalikan 20 maka menjadi 80. 80 per 100 menjadi 80%. Nah, 80%. Yang ini jadikan 100 ya, penyebut 100. Maaf 100 ya. Di sini karena dari 20 ke 100 kalikan 5, di sini juga 45 menjadi 45%. Nah, yang 3/4 jadikan penyebut 100 menjadi kalikan 25 menjadi 75 menjadi 75/100 75%. Ya, oke ya, bisa dimengerti ya. Jadi bentuk desimal sudah kita pahami, bentuk persen sudah kita pahami. Bagaimana kalau sekarang kita beralih ke soal mengurutkan pecahan yang saya yakin juga pernah dipelajari di sekolah dasar. Kita hapus saja yang ini ya. Ya. Aduh, ada trouble sedikit. Ya, hapus. Kita beralih langsung ke sini, soal yang ini.
urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil ke pecahan yang terbesar. Nah, ini memiliki bentuk penulisan yang berbeda. Di sini dalam bentuk desimal, di sini dalam bentuk desimal, di sini pecahan biasa, di sini dalam bentuk persen. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya kita seragamkan penulisannya. Bisa dalam bentuk pecahan semuanya, bisa dalam bentuk desimal semuanya, bisa dalam bentuk persen semuanya. Kali ini kita akan pilih dalam bentuk pecahan semuanya, tentu saja pecahan yang penyebutnya sama. Oke, kita mulai dari 0,45. Kita tulis menjadi 45/100. Nah, sekarang 0,85 kita tulis menjadi 85/100. Nah, sekarang ada 7/8. 7/8. Apakah bisa ditulis dalam bentuk per 100? Bisa? Bisa. Tetapi akan lebih mudah kalau dijadikan dalam bentuk penyebut 1000. 8 jadi ke 1000 dikalikan 125. 125, maka di sini pun juga dikalikan 125. Hasilnya ya 7 kali 125, 700 ditambah 175. Berarti 875/1000. Bagaimana dengan 75%? 78% ya. Diubah menjadi 78/100. Nah, di sini pecahannya sudah menjadi penyebut 100 dan juga penyebut 1000. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka harus samakan. Ini lebih baik kita ikutkan 1000 saja. Ini 1000. Nah, di sini juga karena 1000 ya. Karena di sini 1000, maka di sini pun juga dikalikan 10. Jadi 780. Di sini pun juga dijadikan penyebut 1000. Ya. Mengapa? Supaya nanti bisa dibandingkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya. Karena dikali menjadi 1000, maka di sini menjadi 450. Di sini menjadi 1000 juga. Nah, di sini kalikan 10, karena dari 100 ke 1000 kalikan 10, maka di sini 850. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata pecahan yang paling kecil adalah 450/1000. Ini artinya ya, ini artinya bahwa pecahan desimal 0,45 itulah yang paling kecil. Sehingga kalau diurutkan ya, diurutkan siapa yang paling kecil adalah bilangan ya, diurutkan menjadi 0,45. Setelah itu saya titik koma saja. Setelah 0,45, kemudian siapa di sana? 78%. Ya. Ini ditulis dari urutan ke mana? Urutan kecil ke besar. Setelah itu urutan berikutnya siapa? 78%, kemudian 0,85 ya, 0,85 titik koma, kemudian yang terakhir adalah 7/8 ya. Ini adalah urutan bilangan yang setelah dilakukan perhitungan ya. Baik, sampai di sini bisa dimengerti, saya yakin. Biar lebih cetol, lebih paham, ini saya geser saja ya. Kemudian di sini ya, ini ya, jadi urutannya menjadi seperti ini.
Jadi seperti itu. Ya, ya. Saya pikir gampang, semoga bisa dipahami. Ini adalah urutan ya, urutan naik, ya. Naik menjadi nah, itu. Ya, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, dan kita nanti akan melanjutkan ke sesi yang lainnya. Sampai jumpa dalam materi